Masyarakat kita di bawah juga sudah mulai berhitung. Ya. Katakanlah honor KPPS, honor pengawas TPS, tentu kan dihitung 1 bulan per hari, 1 bulan. Dia bandingkan dengan pekerjaannya itu jauh lebih besar dibanding dengan harus meninggalkan pekerjaan. Untuk 2024 ini kita sudah menyiapkan anggaran untuk santunan kecelakaan untuk penyelenggara pemilu khususnya pada Badan ETO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Buka Mata News? Kali ini Kopi Tumpah kembali menghadiri Anda di program seperti biasa ya. Dan kali ini senang rasanya saya Febrian bisa kembali menemani Anda di Kopi Tumpah. Dan tema kali ini sangat menarik loh pemirsa Buka Mata News. Karena memang beberapa hari yang lalu ini kita baru saja melewati yang namanya Hari Kasih Sayang, Hari Valentine. Dan berhubung karena memang tema kita hari ini adalah pemilu 2024, akankah bertabur bunga cinta atau bunga pusara? Ini kayaknya ini menarik banget ya ini pemirsa terkait dengan tema kita. Dan hari ini juga sudah hadir bersama kita narasumber yang tak kalah menariknya juga dengan tema kita ya. Yang pertama ada Bapak Faisal Amir, Ketua KPU Sulawesi Selatan. Apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita juga sudah ada Bapak Haji Laude Arumahi, Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulsel. Pak Laude apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Walaupun COVID lagi naik-naik, tapi ini Pak Laude masih tenang-tenang aja gitu ya. Salah satu syarat untuk tidak terkena COVID itu harus rileks. Relax, iya. Ini salah satu tips juga. Nggak boleh panik. Tetap waspada tapi jangan panik gitu ya Pak ya. Wah luar biasa. Baik. Saat ini kita juga sudah bersama dengan Bung Nur Sandi Syam, Manajer Strategi dan Operasional JSI. Bung Sandi apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Masih fresh aja saya lihat ini. Walaupun hujan, cuaca nggak stabil, tapi semangat hari ini luar biasa ya. Baik. Mungkin pertama saya ke Pak Faisal dulu deh. Selaku Ketua KPU Sulawesi Selatan. Ini kalau kita berbicara pemilu 2024 kan ini masih jauh ya. 2024 ini sekarang masih 2022. Tapi udah hangat-hangatnya nih kita bahas. Kalau kita berkaca pada pemilu sebelumnya, banyak sekali koreksi mungkin, banyak kekurangan-kekurangan. Kalau dari Pak Faisal sendiri mereview kembali pemilu kemarin, periode kemarin seperti apa nih Pak Faisal? Jadi pemilu 2019 itu, ini pemilu sebelumnya ya, menurut orang adalah pemilu terrumit sepanjang masa. Jadi kenapa rumit? Ya karena mungkin untuk pertama kalinya kita memilih langsung 5 surat suara pada 2019 yang lalu. Akhirnya secara teknis pekerjaannya menjadi rumit, menjadi lama, dan hasilnya banyak korban jiwa dari penyelenggara pemilu. Ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia pada saat itu. Itu tentu menjadi evaluasi. Pemilu 2019 itu dasar hukumnya sama dengan pemilu 2024, undang-undangnya. Jadi kurang lebih sama. Kalau kita membayangkan pemilu 2024, ya begitulah 2019, karena sama dasar hukumnya. Mungkin secara teknis bisa saja akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya soal kerumitannya lebih disederhanakan ya, bisa saja. Contoh yang lagi disiapkan oleh KPU, misalnya gagasan menyederhanakan surat suara, itu sudah diuji coba, sudah dipublikasi dan seterusnya. Tinggal kita ingin melihat bagaimana pengambil keputusan, apakah gagasan penyederhanaan surat suara ini akan diterima atau tidak. Satu. Kedua,
kita lagi menyiapkan bagaimana kerumitan itu lebih sederhana. Ya sebenarnya pemilu itu yang rumit adalah pencatatannya. Apalagi kalau dia dicatat secara manual selama ini. Karena dalam pemilu itu peserta pemilunya banyak. Peserta pemilunya banyak, calegnya banyak. Beda kalau pemilihan atau pilkada. Kalau pilkada kan ya paling 2, 3, 4. Sehingga tidak relatif lebih sederhana pencatatannya. Kalau pemilu, selain banyak yang dipilih, juga banyak yang menjadi peserta pemilu. Walaupun peserta pemilu hanya partai politik dalam undang-undang, tapi di dalam partai politik itu banyak caleg-caleg yang dipilih. Itu yang membuat dia sangat banyak lembarannya dan menjadi rumit pekerjaannya. Catatan-catatan ini kerumitan ini menjadi masalah memang, karena sebenarnya kerumitan juga adalah sebenarnya awal dari peluang untuk ada masalah. Karena misalnya pada pemilu 2019 itu kan hari pemungutan dan penghitungan suara. Itu kalau di mana-mana sepanjang sejarah Indonesia itu 1 hari. Tetapi dalam pemilu 2019 itu ya faktanya tidak bisa 1 hari, harusnya berangkat hari berikutnya. Betul. Itulah kerumitannya. Kenapa ya tidak bisa yang selesai? 5 surat suara dilakukan dulu pemungutan, setelah itu dihitung, setelah dihitung dicatat secara manual satu-satu oleh KPPS. Dan itu banyak lembarannya. Misalnya kalau saksi, saya kasih contoh ya, karena yang ditulis secara manual KPPS itu adalah sejumlah saksi setiap tingkatan. Jadi kalau 4 tingkatan DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, misalnya 3 tingkatan ditambah DPD, ini belum pilpresnya ya. Ini saksinya terdiri dari, kalau kemarin kan berapa? 12 partai politik ya, 12 rangkap, 1 tingkatan kali 3 tingkatan 34 rangkap. Kemudian pilpres DPD, kalau DPD kemarin berapa? Lebih 30 ya kalau tidak salah peserta pemilu. Jadi kalau saksinya lebih 30, maka KPPS membuat catatan lebih 30 orang untuk dilakukan. Artinya waktu juga banyak yang terbuang gitu ya Pak Faisal. Yang saya maksud kerumitan dan kesulitan karena dia dikerja secara manual. Baik, terima kasih Pak Faisal. Saya ke Pak Laudier, kalau dari Bawaslu sendiri Pak, apa yang menjadi evaluasi pada saat pemilu yang lalu? Sebenarnya kan kita itu Bawaslu itu mengawasi apa yang dikerjakan oleh teman-teman KPU. Ketika teman-teman KPU itu rumit, maka Bawaslu juga akan ikut rumitnya. Misalnya kalau ini contoh saja kerumitan dalam rekapitulasi atau perhitungan suara di TPS. Tadi sudah dijelaskan berapa banyak hasil perhitungan itu dicatat oleh KPPS kemudian dibagi kepada masing-masing saksi. Nah, itu waktunya akan panjang. Kemudian tentu Bawaslu juga tambah di situ, karena kita menerima hasil perhitungan itu selain kita mencatat sendiri, juga secara resmi kita harus menerima dari KPPS. Nah, itu berarti dari jumlahnya akan semakin banyak. Ya memang ke depan KPU sebagai penyelenggara teknis harus mencari formulasi yang lebih lebih cepat, tapi juga lebih menjamin. Ya. Katakanlah seperti tadi Pak Faisal menyebutkan perlunya sekarang perhitungan melalui elektronik misalnya. Ya. Saya kira selama sarana elektroniknya itu disaksikan oleh para saksi, ada pengawas pemilu, tinggal itu saya di-print kemudian tanda tangan, bisa lebih cepat. Ya, kita hanya butuh satu laptop dan satu printer di TPS, dan itu kan sebenarnya bisa dipinjam. Susah juga direkayasa sebenarnya itu, karena banyak mata yang melihat di situ. Itu satu kerumitan bisa terjawab. Nah, kemudian kemarin itu kenapa banyak korban? Apa istilahnya di situ? Bertabur susara, ya. Itu karena selain kerumitan,
kerumitan itu terjadi di puncak kelelahan penyelenggara. Karena sebelum itu ada rangkaian, misalnya rangkaian pengawasan logistik saja, itu kan dilakukan oleh teman-teman ad hoc di bawah jajaran KPU. Itu luar biasa, mulai dari mengawasi pelipatan kertas suaranya, mengemasnya, mengamankan, kemudian Bawaslu juga mengawal itu. Kemudian puncaknya di perhitungan, itu sudah sisa-sisa tenaga sebenarnya, karena harus mulai pagi sampai sore, kemudian sampai besoknya. Nah, saya kira salah satu yang harus dievaluasi adalah memperpanjang waktu. Tidak cukup kalau misalnya yang lalu itu diperpanjang 1 kali 24 jam lagi ya. Tidak apa-apa sebenarnya ditambah jamnya. Tapi dengan catatan juga tenaga KPPS itu harus ditambah supaya mereka bisa bergantian. Iya, itu saya kira untuk mengurangi resiko kematian misalnya karena kelelahan. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau nanya dulu ke Bang Sladi terkait dengan pemilu sebelumnya. Yang memang tadi kata Bawaslu, KPU juga, memang ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Nah, kalau dari Bang Sladi sendiri seperti apa? Jadi memang pemilu 2019 yang lalu itu punya kompleksitas tersendiri. Jadi problemnya sangat kompleks. Contoh misalnya, ini persoalan klasik yang kemungkinan saja mungkin bisa dihadapi kembali pada pemilu mendatang, pendataan pemilih misalnya. Itu kan masih berpersoal dan saya juga itu perlu disampaikan ke depannya. Misalnya pada saat banyak pemilih yang sebenarnya secara syarat itu memenuhi, tapi ketika diperhadapkan dengan administrasi misalnya, ya kadang-kadang mereka tereliminasi karena nggak punya KTP misalnya, atau nggak melakukan perekaman. Nah, itu kendala-kendala teknis yang menjadi catatan juga sebenarnya untuk menjadikan sebagai poin perbaikan untuk pemerintah. Nah kemudian yang paling penting juga untuk disoroti sebenarnya ini ada kebingungan di kalangan pemilih karena mereka diperhadapkan pada 5 surat suara, baik itu surat suara di pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD, provinsi dan kabupaten. Di situ sebenarnya ada celah, ada ruang yang mestinya harus diisi dengan pendidikan politik karena tingkat literasi atau informasi yang mendalam bagi pemilih untuk menentukan siapa wakil rakyatnya itu masih sangat rendah, masih sangat rendah. Itu bisa kita lihat dari data yang dilansir oleh Perludem misalnya. Harus kita apresiasi pemilu 2019 itu vote on-nya atau tingkat partisipasi pemilihnya itu mencapai angka 81%. Itu angka yang sangat tinggi. Hanya saja ada gap atau kesenjangan ketika kita melihat lebih detail lagi suara tidak sah antara pemilihan presiden, DPR, dan DPD. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa suara tidak sah di pemilihan presiden itu hanya di angka 2,7% atau 3,7 juta. Sementara di DPR, di DPD misalnya, itu angkanya malah lebih besar, ada di angka 19% atau sekitar 29 jutaan suara tidak sah. Dan sementara untuk level DPR nanti itu di angka 17% atau sekitar 27 juta suara tidak sah. Nah, ini menandakan bahwa ada psikologi pemilih yang tidak linear antara mau memilih DPR RI, mau memilih presiden,
dan wakil presiden dengan DPD misalnya. Akhir Januari kemarin sampai awal Februari itu kita sempat melakukan survei juga teman-teman. Itu memang ada kecenderungan yang kita potret bahwa kalau misalnya jadi ada pertanyaan yang kita uji, apakah Bapak Ibu lebih mendahulukan mana, caleg DPR RI kah, caleg DPD provinsi kah, atau caleg kabupaten? Nah kecenderungannya mereka mendahulukan caleg kabupaten kota. Sementara faktanya kita juga menemukan bahwa 5 surat suara itu kadang-kadang nggak terisi semua. Jadi mungkin hanya caleg kabupaten surat suara di level DPRD kabupaten yang di Cobus misalnya, terus DPR RI sementara DPD-nya terabaikan. Jadi memang sangat kompleks persoalan yang dihadapi di 2019. Belum lagi penyelenggara hari ini kan ya kita bersyukur karena sudah ada kejelasan, sudah ada kepastian bahwa sudah disepakati di antara pemerintah, DPR dan penyelenggara bahwa 14 Februari itu adalah hari di mana pelaksanaan pemilu. Tetapi menurut saya penetapan di 14 Februari itu juga mempersingkat masa persiapan dari penyelenggara. Karena kalau kita melihat opsi yang ditawarkan kemarin kan ada 3 kalau tidak salah, itu di 14 Februari, 21 Februari dan 6 Maret bahkan ada yang minta Mei. Tetapi disepakati 14 Februari. Artinya kalau mulai dari sekarang penyelenggara melakukan persiapan, ya persiapannya dia 2 tahun lebih. Baik, mungkin saya langsung ke Pak Faisal. Kalau kita lihat atau berkaca pada pemilu yang lalu, ada sekitar 894 petugas itu meninggal dunia, 5.175 yang sakit. Nah, untuk di Sulsel nanti untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terulang kembali, Faisal gimana? Ya, sebenarnya kita berharap ini diantisipasi secara nasional. Regulasinya dibuat sedemikian rupa. Misalnya yang kita rekrut itu yang lebih muda, yang lebih kuat, dibatasi umur memang. Kemudian secara teknis juga sebenarnya bisa, misalnya membuat menyederhanakan lah. Kalau kita membuat ada konsep sirekap yang sudah disiapkan KPU, kalau itu dilakukan dan itu sukses, itu sudah dimulai dari Pilkada 2020 yang lalu. Kalau itu betul-betul bisa dilakukan, sederhana nih penghitungan. Nggak ada lagi pencatatan begini. Tinggal foto kemudian langsung dikirim ke Sirekap. Jadi saksi juga punya, cuma memang rumitnya karena ini pakai IT, sehingga saksi KPPS itu memakai harus pakai handphone, kemudian Android, kemudian ada aplikasi yang diinstal masuk, bisa kemudian termasuk saksi juga. Jadi handphonenya saksi diregistrasi, handphonenya KPPS diregistrasi, dipoto, dikirim, itu sudah ada datanya semua. Tinggal formulir C plano yang besar itu jadi dokumen kalau ada perdebatan di tingkat rekap, di tingkat atas. Kalau itu terjadi, tidak ada lagi kerumitan seperti itu. Kemudian mungkin bisa juga dengan cara-cara lain, misalnya kalau seperti yang disiapkan oleh KPU, menyederhanakan surat suara. Misalnya dari 5 surat suara, itu bisa saja jadi 2 atau jadi 3. Diperingkas gitu. Nah, iya. Tetap substansinya ada semua nih. Tetapi tidak tinggal 2 atau 3 surat suara. Kalau tinggal 2 atau 3 surat suara, tentu lebih sederhana juga formulirnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu bisa lebih menyederhanakan. Entahlah yang mana ini akan jadi. Atau, ya boleh juga pilihannya, sistem pemilunya dirubah, tertutup. Kalau memilih partai saja, pasti sederhana. Tapi tadi Pak Faisal bilangnya mungkin perekrutan nanti lebih ke usia muda. Tapi ada juga orang yang mengatakan
yang muda itu kurang pengalaman. Apakah memang ada pertentangan seperti itu atau nanti seperti apa nih Pak Faisal? Kerja KPPS ini udah butuh banget ya orang pintar. Yang orang kuat nih, orang sehat diperlukan. Orang sehat, orang rajin, orang kemudian bisa bisa membaca dan menulis. Kan ini satu hari pekerjaannya, cuma memang tetap butuh ketokohan saya kira di daerah-daerah tertentu. Itu yang tujuh KPPS kan, ya cukuplah misalnya yang orang-orang yang dianggap tokoh tidak satu atau dua. Yang lain itu adalah orang-orang yang energik, bisa bekerja sampai 2 kali 24 jam dia tahan. Itu karena memang selama ini KPPS ini banyak diisi, dan yang paling perlu ketat memang kesehatannya. Kemarin itu yang meninggal ya di bayangan saya mungkin ya sudah ada memang penyakitnya, usianya, kemudian begitu bekerja berat seperti itu akhirnya jadi masalah. Ke depan ini kita harus lebih teliti, lebih selektif memilih petugas KPPS. Misalnya saya ke awalnya kalau kemarin kita lihat juga ada pengawas yang meninggal dunia karena kelelahan. Bahkan kita ada sempat mengalami kekerasan di lapangan. Nah, seperti itu nih, seperti apa nih Pak? Iya. Jadi saya kembali ke penyelenggara di tingkat TEDOK ya. Di tingkat TEDOK itu semakin ke bawah itu semakin kurang orang. Sementara KPU butuh 9 ya. 9 tenaga. Bawaslu butuh pengawas TPS 1. Kemudian saksi-saksi juga pasti mencari orang juga yang bisa mewakili kepentingannya kan gitu. Jadi semakin ke bawah itu semakin kurang orang sebenarnya. Nah, ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan, misalnya untuk ASN, karena di bawah itu kebanyakan justru guru yang cerdas menulis, itu sebenarnya guru. Tapi kita juga mengalami kendala karena mereka harus izin ke atasan. Yang saya kira ini persoalan-persoalan juga yang harus kita komunikasikan, dengan ini kan tugas negara sebenarnya. Jadi memang hari H itu diliburkan, tapi setelah hari H mereka punya kewajiban untuk mengajar karena terkait dengan sertifikasi dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita di bawah juga sudah mulai berhitung ya. Katakanlah honor KPPS, honor pengawas TPS untuk kan dihitung 1 bulan, itu bukan per hari. 1 bulan. Dia bandingkan dengan pekerjaannya itu jauh lebih besar dibanding dengan harus meninggalkan pekerjaan. Daerah-daerah tertentu kita kesulitan mencari orang karena semua sudah bekerja di berbagai sektor. Nah, ini juga terkait dengan honor mereka ya, dengan segala risiko. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi tuh? Kalau di tingkat lapangan sebenarnya biasanya terjadi itu karena miskomunikasi saja ya. Nah, oleh karena itu kami di jajaran Bawaslu, karena kita mencoba mengedepankan langkah-langkah pencegahan sehingga mereka sejak awal itu sudah mengenal betul situasi lapangannya, siapa-siapa tokoh-tokoh di situ yang harus diajak koordinasi dan seterusnya. Cuma memang kami juga punya pengalaman untuk ini kan begini, di tingkat bawah itu persentuhan penyelenggara dengan peserta itu diwakili oleh peserta itu diwakili oleh saksinya. Nah, tidak semua peserta pemilu ya itu punya saksi ya, karena mereka kan nggak butuh, karena di situ ada juga konsekuensi pembiayaan. Baik, saya kembali dulu ke Pak Faisal. Pak Faisal, ini kalau kita lihat data Kemenkes ya untuk KPPS, karena faktor kelelahan memang udah banyak gitu kan yang pemilu kemarin.
Untuk dari KPU sendiri, apakah memang menyiapkan anggaran resiko kecelakaan kerja atau semacam itu seperti apa? Kalau kemarin 2019, tapi sepanjang pemilu sebenarnya tidak pernah ada begitu. Tidak ada anggaran begitu di struktur anggaran KPU juga tidak ada. Tapi kemarin di 2019 karena terjadi begitu, KPU mengajukan itu. Jadi belakangan ada. Untuk 2024 ini kita sudah menyiapkan anggaran untuk santunan kecelakaan untuk penyelenggara pemilu, khususnya pada badan ad hoc. Itu memang tidak pernah kita pikir ya, karena sepanjang sejarah pemilu, saya ini sudah 20 tahun menjadi komisioner KPU. Ini baru pertama kalinya situasi ini terjadi, sehingga kita harus menyiapkan dana santunan. Alhamdulillah cepat direspon oleh KPU RI kemarin. Dan kemarin ada, tapi setelah terjadi baru kemudian dilakukan revisi anggaran, kemudian dilakukan. Tapi awalnya tidak ada persiapan anggaran untuk dana santunan. Tapi begitu terjadi dan banyak, akhirnya dilakukan itu. Untuk pemilu 2024 ini sudah didesain untuk masuk di struktur anggaran, salah satunya adalah dana santunan untuk badan ad hoc.